Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nyeri saat berhubungan ini bisa terjadi pada wanita, bisa terjadi pada pria. Kalau seandainya nyeri ini terjadi, ya aktivitas seksual yang harusnya bikin bahagia, bikin happy gitu ya. Pokoknya bikin suasana romantis. Ya akhirnya jadi sensasi yang nggak menyenangkan. Ya bahkan bisa takut ya mau berhubungan, enggak lah nanti sakit ya, nanti bla 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 ya, jadi intinya jadi nggak minat akhirnya. Umumnya ya kalau seandainya pria sakit saat berhubungan, dia lebih banyak diam ya, nggak cerita ke pasangannya, entah itu karena malu, entah karena masalah pribadi ataupun masalah pendapat sendiri ya, saya nggak bisa menjabarkan ya. Intinya umumnya malu ya, hanya sedikit yang mau sharing ke pasangannya ataupun ya yang berobat. Jadi memang ada beberapa masalah kesehatan ya yang menyebabkan nyeri saat berhubungan seksual. Yang pertama, masalah pada kulup penis. Masalah pada kulup penis ya, ini misalkan teman-teman pakai celana yang ketat-ketat ya, ataupun sebelumnya mungkin melakukan olahraga ya, ataupun melakukan hubungan seksual agak kasar, kemudian ada lecet ya, ada robekan ya, intinya ada luka di situ, akhirnya bisa sakit ya saat berhubungan. Yang kedua, peroni. Nah, peroni ini mungkin teman-teman kalau sudah lihat video saya sebelumnya mungkin sudah saya bahas ya. Peroni ini kondisi di mana saat ereksi penis itu nukiknya itu ekstrim ataupun melengkungnya ekstrim, itu karena biasanya ada jaringan parut ya yang tumbuh di situ, akhirnya saat ereksi makin ekstrim. Nah, kondisi ini kondisi yang menyakitkan ya saat ereksi ataupun saat berhubungan. Nah, ketika mengalami peroni ini, ya tentu teman-teman jadi nggak nyaman ya ketika melakukan aktivitas seksual bersama pasangannya. Ya akhirnya ya momen yang harusnya membahagiakan ya jadi menakutkan. Yang ketiga, prostatitis. Sesuai namanya, teman-teman bisa lihat anatomi di sini. Ya, ini yang bulatan itu, yang di pangkal penisnya itu ya, itu adalah prostat. Nah, biasanya orang laki-laki udah tua sakit apa? Sakit prostat. Nah, prostatitis itu bisa mengalami peradangan, yang meradang dia. Teman-teman kencing jadi nyeri, ejakulasi jadi nyeri. Ya, ini bisa menyebabkan ya masalah saat berhubungan seksual ya, mau ejakulasi nyeri, mau kencing nyeri. Ya, ini harus diobati. Untuk pencegahannya ya teman-teman harus jaga kesehatan organ vitalnya, kebersihan, ya jangan gonta-ganti pasangan, ya melakukan hubungan dengan pasangannya yang sah saja. Yang keempat, infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual, penyakit menular seksual ini juga bisa bikin penis nyeri. Ya tentu ini akibat hubungan seksual yang tidak sehat, yang tidak aman. Ya artinya gimana dok? Kok nggak aman, nggak sehat? Ya artinya ya misalkan sering gonta-ganti pasangan ya, ataupun bisa saja ke pekerja seks komersial dan sebagainya. Nah intinya dia melakukan hubungan yang tidak sehat, yang bukan pada istrinya. Nah ketika mengalami hal ini tentu harus diobati sampai sembuh ya, jangan sampai nanti menularkan ke orang lain. Ya misalkan ya orang yang sudah menikah, ya dia tiba-tiba ke pekerja seks komersial ya. Nah, tertularlah dia penyakit menular tadi. Nah, kemudian berhubungan dengan istrinya bisa kena, nggak tahu apa-apa, terkena. Ya, bisa juga nanti kena HIV, kena gonori, kena sifilis, kena herpes, kena chlamydia. Ya kasihan sekali ya. Jadi memang harus hati-hati ya, apalagi saat sekarang ini, zaman sekarang, pikir 2 kali sebelum melakukan kesalahan. Kalau seandainya sakit ini gimana dok? Obati sampai sembuh. Jangan malu, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Yang kelima, hipersensitivitas. Teman-teman mungkin tahu lah ya, kalau seandainya habis ejakulasi, habis orgasme dan ejakulasi ya, itu kan penis ini sangat sensitif. Ya jadi saat kondisi ini ya jangan lanjut ya, jangan lanjut untuk berhubungan. Ya ini bisa timbul rasa yang tidak nyaman ataupun nyeri. Ya jadi beri jeda dulu. Ya jangan langsung digas ya. Mungkin sesekali aman ya. Untuk berikutnya jadi nggak aman. Jadi kasih jeda dulu baru lanjut. Kemudian perlu diperhatikan juga ya.
bisa saja ya saat berhubungan itu lubrikasinya kurang maksimal, ataupun salah posisinya nggak tepat, ataupun saat berhubungan itu terlalu bertenaga, terlalu semangat, ya akhirnya bisa jadi nyeri. Nah kemudian ya bisa karena reaksi alergi, entah itu karena misalkan pakai kondom alergi ya, ataupun alergi yang lainnya. Penyebab lain ada juga yang bikin kurang nyaman saat berhubungan. Misalkan ya wanitanya ataupun pasangannya itu pakai IUD, ya benangnya itu nusuk-nusuk saat berhubungan. Nah jadi sakit, jadi sensitif ya, jadi ya nggak nyaman lah intinya seperti itu. Kalau seandainya ini terjadi, ya langsung konsultasi, perbaiki posisinya ataupun posisi benangnya, ya itu dibenerin supaya nggak nusuk-nusuk lagi. Yang keenam, hipospadia. Ya kondisi ini jarang terjadi tapi ada ya. Jadi hipospadia itu kan normalnya kita saluran kencingnya itu di ujung. Ya ini bisa terjadi di bawahnya, ya di dekat batang bawahnya lagi, di bawah-bawahnya. Pokoknya intinya dia bukan di ujung, ya di bawahnya. Bisa makin ke pangkal. Nah kondisi ini ya harus diperbaiki. Biasanya kalau seandainya teman-teman ya ada anaknya ataupun saudaranya yang punya anak kecil mengalami hal ini, ya itu dioperasi, dibikin saluran ya supaya nanti kencingnya jadi di depan. Kalau udah dewasa gimana dok? Ya masih bisa dibenerin ya, tapi intinya harus konsultasi dulu ke dokter. Yang ketujuh, infeksi saluran kencing. Nah teman-teman, saluran kencing ketika mengalami infeksi, entah itu karena bakteri, karena jamur dan sebagainya, ya ini bisa menimbulkan rasa sakit ya saat berhubungan. Nah misalkan saat ejakulasi jadi sakit, ya saat melakukan penetrasi orgasme jadi sakit, ya intinya kondisi ini nggak bisa dibiarkan, harus diobati. Jangan sampai nanti infeksinya berkembang ya bertambah parah. Yang ke-8, priapismus. Nah mungkin teman-teman yang mengidam-idamkan ya ereksi lama ya berjam-jam, ya itu nggak bagus juga ya. Terlalu lama itu nggak bagus, menyakitkan, apalagi sampai 4 jam ataupun lebih. Ya jadi priapismus ini ya bisa terjadi ya. Dulu saya pernah mengalami, dapat pasien ini ya, dia ereksi itu sudah 4 jam lebih ya, dia bilang sakit, nggak tahan lagi. Ini kondisi yang nggak bisa dibiarkan ya. Kalau seandainya teman-teman mengalami hal ini, solusinya gimana dok? Ya bawa ke IGD saja ya, karena ini nanti bisa mengalami kondisi kesehatan lain ya, ataupun masalah yang permanen di kelaminnya. Kalau seandainya udah 1 jam dok hubungan seksual gimana? Ya lama-lama akan menyakitkan, karena dia sirkulasi ini kan harusnya berputar ya, udah ejakulasi sudah lemes ya. Nah ini dia tidak melakukan hubungan seksual pun ataupun aktivitas seksual pun, dia tetap berdiri lama, tetap tegang ya, karena dia terjebak di situ ya darah. Jadi harus diobati ya agar tidak mengalami disfungsi ereksi ataupun masalah ereksi yang permanen. Nah teman-teman ya, kira-kira ada tambahan nggak nih ya tentang nyeri saat berhubungan intim ataupun seksual? Jika ada, silakan tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman merasa video ini bagus ya, ataupun suka, silakan like, jangan lupa subscribe dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih yang sudah nonton. Mau bahas video apa lagi di video saya selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Salam sehat, sampai jumpa.